Changing the goals of the system, kita akan buat dia dalam satu method, satu style untuk facilitation yang bernama OST, Open Space Technology, teknologi ruang terbuka. Siapa-siapa boleh buka topik, siapa-siapa boleh masuk topik mana yang orang mau. Jadi dia memang free flow. Dan dia punya undang-undang ada 4 prinsipal. Sesiapa saja yang datang, whoever comes is the right person. So, sesiapa saja yang datang adalah orang yang betul. Kira-kira siapa-siapa. Whatever happens is the only thing that could happen. Apa-apa yang terjadi adalah itu yang boleh terjadi. Bila dia bermula, when it starts. And when it's over, it's over. Bila dia berakhir, dia berakhir. Itu 4 prinsip untuk open space technology. Dan dia punya law. Law dia 2 kaki. Di mana 2 kaki kamu boleh bawa kamu, di sanalah kamu berada. Kalau kamu rasa dalam itu ruang, kau tidak dapat kontribut apa-apa, kau tidak mau kontribut apa-apa, jangan risau, kamu boleh jalan pergi grup lain. So, dia tidak peraturan yang kamu mesti stay sana grup, bergamkan diri di sana, boleh jalan-jalan. Dan yang jalan-jalan tuh, dia akan digelar sebagai bumblebee. Macam dari bunga ke bunga, dia akan pollinate idea. Mungkin, oh di sini dorang ada cakap pasal ini, saya mau kasih share apa yang dicakap di kumpulan lain. Ataupun butterfly yang selalu berada di sana mau mencari idea. So, itu saja dia punya peraturan untuk open space technology. Dan apa yang kita mau buat dengan open space technology adalah untuk mengupas sesi yang kemarin. Sesi sama yang paling dekat lah dengan Atosa, candlelight journaling, ataupun the system scheme. Siapa-siapa yang mau mengupas apa poin di sana yang kamu rasa mau open lagi, mau unpack itu poin. Day 1 pun boleh juga. So, dari sesi 2 hari, paling senang dari sesi 2 hari, apa yang sesi kamu rasa tidak cukup bincang? Apa sesi yang kamu mau buka lagi, mau kasih buka lagi? Banyak kertasnya itu, jangan risau. Siapa-siapa boleh jadi host. So, host adalah seorang yang akan stay. Yang lain tuh, dia boleh menggunakan itu, the law. Dan yang host, dia menggunakan prinsip. Siapa yang mau buka topik, dia menggunakan prinsipal. Siapa yang tidak mau jadi menggunakan itu 2 kaki, pun boleh. So, siapa-siapa, saya akan buka. Siapa yang mau, sila datang pergi sana tengah. Dia ada pen semua. Dan sebut nama, dan apa yang kamu cerita. Apa yang kamu kupas, apa yang kamu bincang. Well, the reason why it's called Changing the Goals of the System, because we felt like it would fit the theme. Based on the 2 days punya session kan, kita start dari session Marian, lepas tu kita ada group discussion, lepas tu ada session dengan ABC, and then session dengan Atosa kemarin. Semuanya kita boleh relate kepada sistem juga kan. Jadi sekarang kita mau try deep dive, mau try berfikir lebih lanjut tentang sistem kita ni dan goal system lah. So maybe there's a way that we can change the goals of the system to make it a better system. Mungkin boleh begitu. Atau mungkin kita tidak mau goal, kita mau something else. So that's why it's called Changing the Goals of the System. So the thinking is around those lines lah. So hari ini saya mau kupas tentang intersection. Baru saya kasih
kait sama our previous studies punya topik lah. Itu di pandangan saya lah. Oke. So, tidak yang betul, tidak yang benar. Inkasih lah. Apa kita compare kita punya privilege sama community yang kita mau tolong. Mostly yang community undocumented kah begitulah. Let's say anak lah. Apa privilege yang kau ada untuk tolong dorang punya underprivilege. So ada berlaku intersection di sana, macam mana kau mau tackle dorang, macam mana kau mau advocate dorang lah. So itu the simple way to define intersectionality yang diketengahkan oleh Miss Megan Steven. Okay? So mostly saya sentuh pasal sistem lah, sebab kita since kemarin we talk about system bahkan. So saya tidak tahu lah macam mana semua skate sama ini intersection nantilah. Tapi ada kaitan juga lah. So untuk nih sistem, so untuk yang previous sebelum kita enter ini space lah, meaning to say kamu punya space masing-masing, kita sering kali kasih blame sistem makan. Kita mau ubah sistem lah, kita balik-balik tuding sama sistem. But instead of kita mau ubah itu sistem, kenapa kita tidak boleh jadi sistem untuk kita punya community? Saya ambil contoh dari anak lah kemarin. Untuk yang undocumented nih, dorang tidak sistem, dorang tidak tahu macam mana mau masuk ini sistem yang sedia ada. For me, definition system itu terlampau very. Tidak semestinya bertulis. Kadang-kadang stigma orang pun boleh jadi sistem yang buatkan kita pull back untuk maju ke hadapan. So, macam anak kemarin lah, dia bilang dia tolong one of her cases yang sampai dia pun kena cakap oleh itu pegawai, kenapa mau tolong dorang. Itu salah satu contoh kita menjadikan, kita nih sudah jadi sistem bagi orang-orang yang undocumented, meaning to say, kita adalah cara dorang untuk masuk dalam sistem, untuk dorang tahu sudah yang anak nih, salah satu cara dorang untuk dapatkan itu dokumen, salah satu cara untuk dorang masuk sistem yang sedia ada sudah. Susah mau paham kan? Paham juga ya. It's macam batu loncatan lah. Tapi actually itu for them lah, in my opinion. Kalau saya letak diri saya di situasi dorang, saya anggap kamu satu sistem sudah. Itu anak. Sistem untuk saya maju ke hadapan untuk dapatkan apa yang saya mau saya. Sebab sebelum ini dorang tidak tahu, mungkin dorang tidak tahu ada wujudnya anak, dorang tidak tahu di mana dorang mau masuk untuk dapatkan ini dokumen-dokumen yang sabah untuk kasih properly define dorang punya diri. So untuk Cahaya lah, macam kemarin Cahaya they talk about the system juga kan. So kenapa saya bilang kenapa kita tidak boleh jadi sistem? Instead of kita coba change itu sistem, saya pegang ini prinsip lah. How do we change the system without changing the system? Itu yang berlaku sama Cahaya kemarin lah, formula ini. Dorang stand, dorang punya ground, dorang buat dorang punya matlamat. In the end of the day, dorang tidak pernah kisah pasal KPM kan? Before this, I don't know lah. Tapi coba bayangkan lah kalau dorang tidak pernah risau pasal KPM ada sistem dorang sendiri sudah kan, untuk education yang untuk dokumen punya local punya orang lah. Tidak ada yang untuk undocumented lah, dorang punya syllabus education. Tapi Cahaya Society, dorang stand, dorang punya goals untuk tolong yang undocumented punya, sampai KPM rasa threatened oleh dorang. Maybe dengan ada rasa tergugat itu, Cahaya tidak payah ubah tu sistem, tapi KPM sendiri yang rasa perlu ubah tu sistem untuk elak tanggapan yang dorang ni ancaman bagi KPM sekarang. Itu semua sebab ego. Okay? Tidak boleh tengok orang berjaya. So yang persepsi semua ni muncul nih, yang rasa terancam oleh Cahaya Society, rasa sentimen-sentimen negatif sama macam anak tuh, yang kenapa kamu tolong dorang begitu. Semua based on macam saya cerita sama dorang tadi lah. Previous sudah pernah, kalau kamu pernah dengar lah, criminal record sebelum ini paling tinggi, semua kena tuding sama
sama yang undocumented kan. Tapi kalau kamu pikir balik, kamu rasa dorang mau ambil itu shortcut kah untuk mau cari duit? Kalau dorang ada proper way untuk masuk di sistem, untuk dapatkan education, untuk dapatkan kerja yang macam mana yang kita ada sekarang. Macam saya kemarin dengar Cahaya dengar Borneo Komrad, dengar anak punya story, ada rasa marah lah bila dorang kasih share dorang punya experience apa yang dorang facing lah. So I mad at the system. Tapi instead of saya marah sama sistem, saya mau buat dengan sistem. Kenapa saya tidak jadi sistem untuk dorang? So semalam saya tertanya-tanya. Mungkin saya tidak kerja directly itu yang undocumented lah, sebab kami punya klien yang undocumented pun maybe 30% saja. Tapi saya masih mau tolong dorang. Tapi in what way? Itu saya punya persoalan sampai sekarang lah. Untuk elak-elakan itu semua sentimen-sentimen negatif, kita balik sama satu nenek moyang. Saya pernah cerita sama Vika bahkan yang first group discussion sana. Ada setengah orang tidak mau samakan ini, we call it PTI lah, tidak mau samakan. Jangan cakap gitu lah kan PTI, kita panggil undocumented lah, unregistered punya orang. Tidak mau sama tarafkan dengan dorang punya privilege sama dengan kita punya privilege. Tapi actually kalau kamu tengok another perspective, dorang cuma manusia biasa saja mau yang better life. Tapi disebabkan sistem, dorang pull back, cari shortcut, jadi apa yang dorang jadi sekarang. Oke, so kalau betul ini kita adalah satu nenek moyang, even kita bukan nenek moyang dalam bentuk manusia, konsep persamaan itu masih ada. Ya, kenapa kita tidak boleh tolong dorang macam mana kita tolong sesama sendiri? Kan kita sama-sama manusia. So, please be the system for them. Secara generalnya, aku bagi persoalan lah. Aku akan coba bagi persoalan. Sebab aku paham setiap satu orang ada pemberatan cintanya masing-masing. Kan? Tapi kalau kita mau fokuskan kepada soalan, kita akan ada limitasinya lah. Jadi, adakah cinta yang kita coba gerakkan sekarang, yang kita coba advocate sekarang nih, adakah dia targetnya adalah untuk mati? Kan? Sebab pada pandanganku, kita lahir di dunia ini dimulakan dengan cinta, dan mungkin dia boleh berhenti bila kita semuanya sudah tidak ada. Jadi ini persoalan-persoalan yang saya coba naratifkan di dalam setiap orang yang datanglah, saling berkongsi lah. Dan yang pertama sekali memang saya tidak ada yang salah, memang semuanya sangat-sangat, kita boleh mencukupkan kita punya organ-organ di dalam badan lah. Jadi cinta-cinta yang saya maksudkan ini kita adalah organ-organ yang coba untuk menghidupkan satu sosok, satu pergerakan manusia lah. Jadi ya, kita ada negosiasi, kita ada belum masanya, kita ada penjagaan, kita ada paham cinta tak terkawal, ya, kita ada harmoni. Jadi untuk yang saling menerima nih, apa yang saya dapat simpulkan, bagi dia cinta ini kena saling menyambut tangan lah. Saling menyambut tangan, dan pastikan bila tangan kita sentiasa bersentuhan, akan ada connectivity yang membolehkan kita ada pusaran cinta itu. Kan? Dan bagi saya ini bukan cinta terhadap perasaan, tetapi macam mana kita coba untuk menghargai benda-benda yang sudah lampau lah, benda-benda yang sudah sebelum ini. Macam mana kita coba untuk menyentuhi, menghargai alam kita, kan, yang lahir dulu lagi, macam mana nenek moyang itu ada, dan kita mau menghargai asal-usul kita. Ya, jadi itulah kita coba untuk saling bersentuhan dengan apa yang sudah ada, yang sekarang dan yang sebelumnya. Dan kemudiannya ini salah satu bacaan cinta yang lainnya mungkin agak berbeza daripada yang lain-lain lah, kan. Bagi dia
cinta itu mungkin belum masanya. Kan? Mungkin dia boleh cinta banyak benda, tetapi ada satu cinta yang betul-betul dia perlu, yang dia maknakan besar itu, belum sampai masanya dia cinta lagi. Tapi kita kena juga dan harus rasanya menghargai cinta-cinta yang datang sebelum itu. Kan? Satu cinta yang belum masanya dan kita menghargai benda-benda yang lainnya. Jadi saya pikir banyak benda yang kita perlu hadirkan dalam diri kita, melengkapkan pergerakan kita sebelum kita mengambil benda-benda yang belum lagi datang. Dan ya, kemudiannya penjagaan dalam persekitaran menentukan kita punya hala tuju pergerakan. Jadi, untuk kita menjaga kita punya circle, menjaga kita punya ekosistem, pastikan cinta untuk catch up sesuatu. Kan? Pastikan ada impian, pastikan ada goals yang akan menggerakkan kita untuk cinta sesuatu. Ya. Dan jangan biarkan, bila kita tidak menjaga, jangan biarkan orang lain yang akan jaga. Dan akhirnya nilai yang sepatutnya terjaga itu hilang begitu saja. Boleh disamaartikan pasal budaya kita, pasal tanah kita. Bila kita tidak ada kecintaan untuk menjaga satu sama lain, orang lain yang akan jaga. Jadi kecintaan tentang penjagaan itu pun saya pikir salah satu benda yang benar. Dan ya, kefahaman tentang percintaan, tidak kisahlah cinta apa-apa pun, perlu ada titik timbangnya. Ya, perlu ada titik timbangnya tentang macam mana kita kena saling faham, memahami tentang orang punya interpret, dan sentiasalah communicate. Jangan terlalu menuding jari sehingga kan cinta itu boleh pudar perlahan-lahan. Ya. Dan iya. Dan akhirnya bila kita tidak ada kefahaman, benda itu boleh hilang begitu saja. Dan cinta yang tidak terkawal, ini benda yang saya pikir logik melalui sains. Kan? Dan bagi dia, benda yang boleh diukur. Kan? Kadang-kadang macam saya sendiri pun, kadang-kadang saya terpikir, macam mana kita mengukur kita punya tahap kecintaan dengan seseorang. Tetapi bagi dia, macam mana hormon itu berfungsi, macam mana bakteria itu terfungsi, dia boleh diukur. Tetapi walaupun dia boleh diukur, benda itu tidak boleh dikawal. Nah, jadi dia beranggapan ada satu cinta yang sebenarnya kita rasa, tapi kita tidak boleh kawal. Nah, jadi bagi saya meraihkan cinta daripada naratif sebegitu pun ada juga lah. Dan ya, dan yang paling penting sebenarnya bagi saya yang meliputi pergerakan global, pergerakan dunia ini, memang semuanya orang menginginkan cinta yang harmoni, cinta yang aman-aman, damai, apa semuanya kan. Dan daripada dia mesti dan kalau boleh cinta yang dimainkan ini bermula daripada individu kan, kemudiannya mengarah kepada alam, mengarah kepada sistem yang ada lah. Dan kita mahukan sistem yang harmonis, sistematik kan. Kita mau pastikan sistem yang ada itu efisien. Tapi apa yang dia cakap itu, kecintaannya adalah melalui, kita kena bermula daripada individu, dan daripada individu ini kepada individu yang lain, kepada yang lain, kepada yang lain, dan akhirnya semuanya orang dapat mencontohi teladan-teladan yang baik. Dan ya, akhirnya bila kita mencukupi cinta-cinta ini semuanya, saya kembalikan persoalannya. Adakah cinta-cinta ini kita akan bawa sampai ke mati, ataupun bila kita mati benda-bendanya akan hilang. Dan saya rasa yang paling utamanya, adakah cinta kita ini bagus untuk alam kita?
ataupun cinta ini sebenarnya bagus untuk kita punya fasa saja. Dan saya pikir nenek moyang kita yang dulu pun dia ada percintaannya semacam begini kan. Sebab dia pun ada nenek moyangnya juga kan. Sebab dunia kita ini sudah bergerak beberapa juta tahun yang lalu. Dan kecintaan kita mungkin boleh dalam daripada dorang. Tapi apa yang jadi sekarang, saya tidak menyalahkan nenek moyang. Apa yang jadi sekarang bermula daripada yang nenek moyang. Jadi bila kita ini pula jadi nenek moyang, adakah cinta kita ini bagus untuk cucu cicit kita? Jadi itu mungkin persoalan yang kita boleh bawa lah. Jangan biarkan apa yang kita cinta ini menjadi satu retakan dalam kita punya bentuk hati. Jadi sekian, terima kasih.